Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beserta pengurus-pengurusnya, Bapak RW, Bapak RT, Ibu-ibu jamaah majelis taklim, adik-adikku yang berbahagia, yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, taufik dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah pada kita, sehingga di malam sekarang ini, di awal bulan Ramadan, yakni tanggal 2 Ramadan, kita masih bisa melaksanakan ibadah, yakni melaksanakan sholat isya bersama-sama, yang mungkin insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan langkah kita, niat baik kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan sebagai bukti bahwasanya kita semua yang ada di masjid kita tercinta ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya Bu? Bu? Alhamdulillah. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kegelapan, dari alam-alam kebodohan, dari alam-alam dekadensi moral menuju kepada alam yang terang benderang, kepada alam yang penuh dengan hikmah, kepada alam yang penuh dengan cahaya Islam, yakni di bawah kalimat la ilaha illallah. Tadi awal Ramadan Bu ya. Sudah berapa kali baca Quran Bu? 3 juz Bu ya. Bu, 3 juz. Yang pertama juz hafal. Yang kedua juz jeruk. Tapi insyaallah orang-orang sini semua kalau kita pada pandang bapak-bapaknya soleh ya, penuh dengan kedamaian, apalagi Pak Yabang senyumnya manis, ya, apalagi ibu-ibunya, ibu-ibu soleh ya, amin Allahumma. Ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan yang saya hormati, pada malam sekarang ini, yakni di awal Ramadan, pada tanggal 2 Ramadan malam sekarang ini, biar kita menjadi orang yang bermotivasi, yang termotivasi dengan amal-amal perbuatan di bulan Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang selalu mengintai akan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka kami akan menyampaikan suatu hadis Rasulullah yang mana Rasulullah di sana mengatakan, "Idza jaa Ramadan," katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan. Kalau sudah datang bulan Ramadan di awal sekarang ini, di malam sekarang ini, dan yang diawali tadi malam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Futihat abwabul jannah," maka akan dibuka pintu-pintu surga, maka akan dibuka pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghullilatil abwabun nar, dan sebaliknya Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Di samping kedua itu, di samping Allah SWT membuka pintu-pintu surga, maksudnya adalah kerahmatan-rahmat Allah SWT akan diberikan kepada orang-orang yang selalu berpuasa, orang yang mengindahkan
bulan puasa, orang yang mengindahkan bulan Ramadan. Di siang harinya bagi ibu-ibu yang datang haid seumpamanya dia tidak melaksanakan puasa, tetapi untuk menghormati bulan Ramadan makan tengah harinya sembunyi-sembunyi. Ya Bu, makannya minumnya sembunyi-sembunyi. Untuk apa? Untuk menghormati bulan Ramadan, agar tidak diketahui oleh anak-anak kita, agar tidak diketahui oleh tetangga. Puasanya kita demi menghormati bulan Ramadan. Walaupun ibu-ibu yang datang bulan dalam keadaan haid diperbolehkan untuk makan, tetapi makannya makan sembunyi-sembunyi. Dan begitu juga katanya Rasulullah, wa ghuliyatil abwabun nar, dan akan dikunci pintu neraka. Maksudnya bagaimana? Pintu neraka yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan kedurjaan, yang penuh dengan kepanasan dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka akan ditutup. Yani rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Sehingga di bulan Ramadan itu musudifatis syayatin, dan setan-setan oleh Allah SWT akan dibelung. Maka demikian katanya Rasulullah lagi, yakni Lisaimi bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita selalu berpuasa di bulan Ramadan, farhatani, ada dua kegembiraan, ada dua kesenangan yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa kedua kebahagiaan itu? Yakni inda iftari. Yang pertama adalah mereka akan gembira setelah seharian dia dalam keadaan dahaga, setelah seharian dia dalam keadaan kelaparan, maka ketika dia masuk waktu maghrib, maka dia akan gembira. Yang kedua, gembiraan yang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia akan berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita senang untuk berpuasa, senang untuk menghormati datangnya bulan Ramadan, senang untuk menyantuni anak yatim, memperbanyak sedekah, amal baik di bulan Ramadan, katanya Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan yang sangat istimewa, kenikmatan yang sangat jadi seakan-akan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan, nanti akan dijanjikan oleh Allah SWT akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah yang lain ini tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita akan melaksanakan salat saja, melaksanakan kewajiban. Tetapi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, ini nanti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjemput kita nanti di hari kiamat. Berapa menit, Pak? Berapa menit? 10 ya? 10 menit mudah-mudahan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan dengan motivasi tadi kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ke depan kita akan menjadi orang yang lebih baik, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan secara sempurna. Semarakkan kita masjid kita ini. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.